Halo adik-adik, kali ini kita akan belajar mengenai materi trigonometri. Khususnya adalah materi dasar dari trigonometri. Nah, pertama di sini kita akan bahas dulu ya berkenaan dengan teorema Pythagoras. Nah, apakah adik-adik masih ingat nih berkenaan dengan teorema Pythagoras? Nah, jadi teorema Pythagoras di sini berbunyi dalam hal ini pada segitiga siku-siku berlaku bahwa kuadrat sisi miring atau hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi-sisi lainnya. Nah, inilah bunyi dari teorema Pythagoras. Nah, kalau adik-adik diberikan nih suatu segitiga siku-siku ABC, nah bagaimana ya teorema Pythagoras yang diperoleh? Oke, misalkan nih di sini adik-adik diberikan suatu segitiga ABC yang dalam hal ini segitiga ABC siku-siku di C. Nah, misalkan di sini untuk panjang AB saya misalkan sebagai C kecil, kemudian panjang sisi BC adalah A kecil dan panjang sisi AC adalah B kecil. Nah, di sini ada juga dengan konsep teorema Pythagoras bagaimana nih dapat berlaku di segitiga ABC? Ya, jadi dapat diperoleh bahwa rumus teorema Pythagoras dari segitiga ABC yaitu dapat berlaku adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambahkan dengan B kuadrat. Nah, ini adalah konsep teorema Pythagoras ya yang sering adik-adik jumpai. Atau di sini penulisannya boleh atau sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, dengan konsep ini nih kita sudah tahu ya dari segitiga ABC maupun segitiga lainnya. Di sini adik-adik bisa pegang nih konsep yang sudah saya tuliskan dengan tinta merah nih berkenaan dengan teorema Pythagoras. Oke, langsung saja kita latihan soal ya. Oke, langsung saja kita latihan soal. Nah, di sini diberikan segitiga ABC yang dalam hal ini panjang sisi AC adalah 4 cm dan panjang sisi BC adalah 3 cm. Yang ditanya di sini adik-adik diminta menentukan berapa sih panjang dari sisi AB. Nah, dalam hal ini di sini adik-adik diminta menentukan panjang sisi miringnya, yaitu panjang sisi AB. Nah, kita jawab bersama ya di sini. Nah, di sini tentunya dengan menggunakan teorema Pythagoras, adik-adik bisa menentukan panjang sisi AB. Yang dalam hal ini seperti tadi bahwa konsep teorema Pythagoras berlaku untuk kuadrat sisi miring ini sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi-sisi lainnya. Jadi di sini untuk segitiga ABC akan berlaku seperti apa nih ya? Akan berlaku yaitu AB kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambahkan dengan BC kuadrat. Nah, di sini adik-adik diminta menentukan panjang sisi AB. Dalam hal ini AB dia nilainya akan sama dengan berapa? Sama dengan akar dari AC kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, panjang sisi AC dan BC sudah diketahui ya. Berapa panjangnya? Nah, panjang sisi AC adalah 4 dikuadratkan tambahkan panjang sisi BC yaitu 3 dikuadratkan. Atau hasilnya berapa nih? Ya, kita hitung bersama ya. Ya, 4 kuadrat adalah 16 ditambah 3 kuadrat adalah 9. Jadi jawabannya berapa? Akar 25 yaitu sama dengan 5 cm. Ini adalah panjang sisi AB yaitu 5 cm. Nah, kita lihat di sini panjang sisi AB kita sudah dapat jawabannya 5 cm. Kita perhatikan nih bahwa ternyata di sini untuk 3, 4, dan 5 ini ternyata tergolong ke dalam apa nih? Triple Pythagoras. Nah, adik-adik masih ingat nggak sih berkenaan dengan triple Pythagoras? Nah, untuk 3, 4, 5
ini adalah salah satu bagian atau salah satu jenis dari triple Pythagoras. Ada nggak sih triple Pythagoras yang lainnya? Ya tentunya ada dong ya. Ada seperti 5, 12, 13 juga merupakan triple Pythagoras. Kemudian berapa lagi? 7, 24, 25 juga merupakan triple Pythagoras. Dan 8, 15, 17 juga merupakan triple Pythagoras. Nah, ini triple Pythagoras sederhana yang adik-adik wajib banget untuk diingat ya, untuk memudahkan adik-adik dalam mengerjakan soal. Jadi nih, misalkan di sini kalau ada panjang sisinya, misalkan aja panjang sisinya 5, kemudian BC panjang sisinya adalah 12. Berapa panjang sisi AB-nya? Ya, panjang sisi AB-nya adalah sama dengan 13. Langsung saja adik-adik bisa jawab adalah panjang sisinya 13. Karena sudah tahu ya, jenis dari triple Pythagoras ada 5, 12, dan 13. Oke, selanjutnya setelah adik-adik sudah paham ya berkenaan dengan konsep dari teorema Pythagoras, kita bisa lanjut ke perbandingan trigonometri. Oke, kita langsung lanjut ke materi perbandingan trigonometri. Nah, ada 6 nih ya nilai perbandingan trigonometri yang wajib adik-adik ingat ya. Dalam hal ini ada apa saja nih ya? Ada 6, yaitu ada sinus ya atau sin, kemudian ada apa lagi? Ada kosinus atau cos, kemudian ada apa lagi? Ada tangen ya atau tan, kemudian ada apa lagi? Ada kosekan atau kosek di sini. Kemudian ada apa lagi? Ada sekan ya, atau kita tulis dengan sek, dan kotangen atau kita tulis dengan kot. Nah, ini adalah merupakan perbandingan trigonometri yang dalam hal ini di sini diberikan suatu segitiga ABC. Nah, dalam hal ini di sini kita misalkan untuk panjang sisi AB yaitu kita misalkan dengan C kecil ya. Nah, kemudian untuk panjang sisi BC kita misalkan sebagai A kecil dan panjang sisi AC sebagai B kecil. Nah, di sini kemudian untuk sudut C yaitu sudut ACB besarnya 90 derajat. Di sini adik-adik kita akan menentukan berapa sih nilai dari sinus, kosinus, tan, kosek, sek, dan kotangen dari segitiga ABC yang dalam hal ini saya memberikan pemisalan untuk sudut BAC sebagai sudut theta. Jadi kita akan menentukan nilai dari sin theta, cos theta, tan theta, cosec theta, sec theta, dan cot theta. Nah, jadi kita langsung saja ya di sini selesaikan bersama. Oke, di sini dalam hal ini untuk pertama-tama kita tentukan nilai dari sin theta. Nah, sin theta gimana ya caranya menentukan? Kita perhatikan di sini sin theta ini memiliki rumus yaitu depan per miring. Nah, depan per miring ini maksudnya gimana sih Kak? Nah, depan ini maksudnya adalah panjang sisi yang ada di depan sudut theta ini adalah merupakan yang dimaksudkan dengan depan. Jadi, depan ini adalah merupakan panjang sisi yang ada di depan sudut theta yang dalam hal ini panjang sisi BC. Nah, panjang sisi BC tadi dimisalkan dengan A ya. Nah, ini A ya, bukan Q. Jadi ini A. Jadi kita bisa peroleh depannya sama dengan A per miring. Miringnya adalah panjang sisi miring. Nah, hipotenusanya ya, yaitu yang mana nih? Yaitu yang C. Jadi kita peroleh nilai dari sin theta sama dengan A per C. Nah, begitu juga nih dengan cos theta. Cos theta ini sama dengan samping per miring. Dalam hal ini samping yang mana nih Kak? Nah, samping ini adalah merupakan tetanya ya, tadi sudut tetanya. Nah, samping ini maksudnya adalah panjang sisi yang ada di samping sudut theta, namun bukan merupakan panjang sisi miring. Jadi, yang mana nih? Merupakan sisi yang ada di dekat sudut theta atau di samping sudut theta, tapi bukan sisi miringnya. Yaitu yang mana nih? Yaitu panjang sisi
AC, yang dalam hal ini panjang sisi AC dimisalkan sebagai B. Jadi nilai dari sisi samping dari sudut theta adalah B per sisi miringnya yaitu C. Kemudian kita tentukan tan theta. Nah, tan theta ini dirumuskan yaitu sama dengan depan per samping. Nah, depan dari sudut theta tadi adalah merupakan panjang sisi yang ada di depan sudut theta yaitu A ya, kemudian dibagi dengan samping. Sisi sampingnya yang bukan panjang sisi miringnya, yaitu yang mana nih? Yaitu yang B. Jadi tan theta nilainya adalah A per B. Kemudian kita tentukan juga ya berapa nilai dari kosekan theta atau kosek theta. Ya, jadi kosekan theta ini merupakan kebalikan dari sin theta atau dirumuskan sebagai 1 per sin theta. Nah, jadi kalau adik-adik punya sin tetanya adalah A per C, jadi berapa nilai dari kosek tetanya? Ya, benar banget nilainya adalah sama dengan C per A. Begitu juga ya untuk nilai dari sekan theta atau sek theta, nilainya inilah merupakan kebalikan dari cos theta. Nah, jadi kita bisa tuliskan ini adalah 1 per cos theta. Kalau adik-adik punya cos thetanya B per C, berapa nilai dari sek thetanya? Ya, benar banget nilainya adalah sama dengan C per B. Dan terakhir kita tentukan kotangen dari theta atau cot theta ini merupakan kebalikan dari tan theta, yaitu 1 per tan theta. Kalau adik-adik punya tan thetanya A per B, jadi berapa nilai dari cot thetanya? Ya, benar banget nilainya adalah B per A. Oke, di sini tentunya perbandingan trigonometri yang wajib ini kita ingat ya, karena ini merupakan basicnya atau dasarnya adik-adik dalam memahami materi trigonometri. Intinya adik-adik harus tahu dulu berkenaan dengan nilai dari sin theta, cos theta, dan tan theta. Nah, untuk ini nanti mengikuti karena kosekan theta, sekan theta, dan juga kotangen theta ini merupakan kebalikan dari sin theta, cos theta, dan tan theta. Oke, sampai di sini apakah sudah paham? Ya, kita lanjutkan lagi ya ke sudut-sudut istimewa trigonometri. Oke, kita lanjutkan untuk mempelajari mengenai sudut-sudut istimewa trigonometri. Nah, dalam hal ini di sini sudah saya gambarkan ya tabel. Jadi di sini kita akan menentukan nilai dari sin, cos, dan tan untuk sudut-sudut istimewa trigonometri khususnya yang berada di kuadran 1, yaitu dari sudut istimewa 0 derajat sampai 90 derajat. Nah, di sini tentunya nilai dari sin, cos, tan-nya nih ya, supaya adik-adik tidak bingung dan supaya kalau misalkan adik-adik hafalkan, tentunya juga akan menimbulkan lupa ya. Nah, di sini saya akan ajak adik-adik untuk menemukan bersama nih, bagaimana sih caranya untuk menemukan nilai dari sin 0 derajat, cos 90 derajat, tan 60 derajat, dan lainnya. Nah, jadi di sini tentunya pertama yaitu kita tentukan dulu ya untuk yang besar sudutnya yaitu 30 derajat dan 60 derajat. Nah, di sini kita bisa menggunakan bangun datar segitiga sama sisi nih ya, untuk membantu kita mencari nilai dari sin, cos, tan untuk sudut 30 derajat dan 60 derajat. Oke, di sini sudah saya gambarkan ya segitiga sama sisinya, yaitu segitiga ABC. Dalam hal ini panjang sisi AC, panjang sisi BC, dan panjang sisi AB sama ya. Nah, jadi kemudian di sini saya ingin tanyakan nih, untuk besar sudut dari segitiga sama sisi berapa ya? Nah, kita tahu bahwa total jumlah total dari besar sudut suatu segitiga itu adalah 180 derajat. Selanjutnya adik-adik bisa bagi ya 180 derajat dibagi 3. Jadi masing-masing sudut segitiga sama sisi besarnya adalah 60 derajat. Yang ini juga 60 derajat ya. Nah, selanjutnya di sini adik-adik buat nih garis tinggi dari sudut C ya.
ke sisi AB. Nah, dari yang masih ingat nggak sih apa sih itu garis tinggi? Nah, garis tinggi adalah garis lurus ya yang menghubungkan satu titik ke sisi hadapannya secara tegak lurus. Oke, kita gambarkan dulu ya untuk garis tingginya. Nah, di sini sudah saya gambarkan untuk garis tingginya ya. Yang dalam hal ini karena garis tinggi, di sini sudah saya tambahkan catatan bahwa garis tinggi adalah garis lurus yang menghubungkan satu titik, dalam hal ini titik C, ke sisi hadapannya yaitu sisi AB secara tegak lurus. Berarti di sini kita bisa tuliskan ini adalah merupakan siku-siku ya atau tegak lurus ya, karena garis tinggi adalah garis yang merupakan garis tegak lurus. Jadi dalam hal ini di sini untuk titiknya di sini saya misalkan sebagai titik D. Nah, selanjutnya di sini akan kita peroleh ternyata sudut ACB ini terbagi menjadi dua. Tadi karena kita tahu sudut ACB 60 derajat. Jadi di sini kita dapatkan sudut ACD berapa? Yaitu 30 derajat. Dan sudut BCD berapa? Yaitu 30 derajat. Nah, setelah itu di sini sudah kita dapatkan ya. Nah, kemudian adik-adik kita sekarang akan menentukan berapa nilai dari sin 30 derajat, cos 30 derajat, dan tan 30 derajat dengan cara silakan adik-adik perhatikan nih, perhatikan segitiga ACD. Nah, kita perhatikan dulu nih segitiga ACD. Di sini di segitiga ACD dikatakan bahwa sudut ADC 90 derajat, sudut CAD berapa? 60 derajat, dan sudut ACD berapa? 30 derajat. Dari sini adik-adik bisa tentukan nilai dari sin 30 derajat. Nah, sin 30 derajat di sini adik-adik tahu ya, tadi kita sudah dapatkan sin ini adalah rumusnya depan per miring. Nah, dengan di sini untuk kita tahu untuk sudut 30 derajatnya, karena kita tahu rumusnya adalah depan per miring, depannya di sini kita bisa tentukan ya. Yang dalam hal ini karena kita sudah dapatkan nih ya untuk sudut-sudutnya, kita sebelum itu kita taruh dulu panjang sisinya. Nah, di sini panjang sisinya untuk segitiga sama sisi saya akan buatkan ini sebagai panjang yang paling terkecil dari bilangan genap. Jadi di sini saya akan berikan panjang sisinya adalah 2 ya. Nah, kenapa 2? Kalau misalkan ganjil, misalkan 3 begitu ya. Jadi kalau kita bagi 2 di sini AD-nya berapa? Jadinya 3/2, begitu juga untuk DB-nya berapa? 3/2. Jadi agak lebih sulit ya kita menentukannya. Jadi saya di sini taruh dia genap ya untuk angkanya. Kemudian jadi kita dapatkan AD-nya 1, DB-nya adalah 1. Nah, dengan menggunakan teorema Pythagoras, berapa nih panjang sisi CD-nya? Ya, benar banget, yaitu panjang sisi CD ini akan sama dengan berapa? Akar dari 2 kuadrat dikurang 1 kuadrat, yaitu berapa? Yaitu sama dengan akar 3. Jadi panjang sisi CD adalah akar 3. Nah, baru setelah adik-adik sudah misalkan panjang sisinya, kita bisa tentukan nilai dari sinus 30 derajat. Karena tadi sin 30 derajat depan per miring, jadi kita tentukan yang berada, panjang sisi yang berada di depan sudut 30 derajat berapa? Yaitu 1 per miring. Sisi miringnya berapa? Yaitu 2. Jadi sin 30 derajat kita dapatkan sama dengan setengah. Nah, dengan cara yang sama kita bisa tentukan nilai dari cos 30 derajat. Cos tadi kita tentukan rumusnya adalah samping per miring. Nah, mana nih samping sudut 30 derajat tapi bukan merupakan sisi miringnya? Ya, itu adalah sisi CD, yaitu berapa besarnya? Akar 3 dibagi miring-miringnya adalah berapa? Panjangnya yaitu 2 atau sama dengan setengah akar 3, merupakan nilai dari cos 30 derajat. Nah, kemudian untuk tan 30 derajat nih.
Berapa nilainya? Nah, tan tadi kita dapatkan rumusnya adalah depan per samping. Nah, depannya adalah 1 dibagi samping. Sampingnya adalah akar 3. 1 per akar 3 kita bisa rasionalkan penyebutnya. Jadi kita peroleh yaitu 1 per 3 akar 3. Jadi sama-sama dikalikan dengan akar 3 per akar 3. Jawabannya adalah 1 per 3 akar 3. Nah, setelah sudah dapatkan sin cos tan untuk sudut 30 derajat, adik-adik juga bisa nih menentukan nilai sin cos tan dari sudut 60 derajat. Kita perhatikan ke sudut 60 derajat yang ada di segitiga ACD ini ya. Nah, sin tadi rumusnya depan per miring. Berapa ya didapat sin 60 derajat? Ya, benar banget. Depannya sudut 60 derajat akar 3 per miringnya adalah 2. Jadi sin 60 derajat berapa? Setengah akar 3. Mudah bukan ya? Ya, mudah banget nih. Nah, kemudian kita cari lagi cos 60 derajat. Nah, cos tadi samping per miring. Nah, sampingnya untuk panjang sisi yang ada di dekat 60 derajat adalah 1 ya. Kemudian dibagi dengan miring. Miringnya adalah 2. Jadi cos 60 derajat adalah setengah. Dan terakhir tan 60 derajat. Tan tadi rumusnya adalah depan per samping. Depannya berapa? Depannya akar 3 per samping adalah 1. Atau sama dengan akar 3 merupakan besar dari tan 60 derajat. Nah, setelah adik-adik sudah dapatkan seperti ini, kita langsung saja isi ya tabelnya. Oke, di sini sudah saya isi ya tabelnya sesuai dengan nilai sin cos tan yang sudah kita dapatkan tadi. Nah, selanjutnya kita cari nih untuk nilai dari sin cos tan untuk sudut 45 derajat. Nah, berbeda ya caranya ketika adik-adik mencari sin cos tan pada sudut 30 derajat dan 60 derajat ini, di mana untuk mencari sin cos tan di 45 derajat, adik-adik bisa menggunakan bangun datar persegi. Kita gambarkan dulu ya untuk perseginya. Oke, di sini sudah saya gambarkan ya untuk perseginya. Nah, kita tahu bahwa sudut dari bangun datar persegi itu memiliki sudut 90 derajat ya. Jadi keempat sudutnya besarnya adalah 90 derajat. Nah, kemudian di sini kita bagi dua nih, kita buat diagonal ya seperti ini. Yang dalam hal ini saya beri nama ya dulu untuk perseginya yaitu persegi ABCD. Nah, kemudian saya akan berikan di sini untuk panjang sisinya yaitu saya ambil bilangan asli terkecil yaitu 1. Saya misalkan panjang sisi persegi adalah 1. Nah, kemudian kita tahu ya setelah kita bagi dua nih atau kita gambarkan diagonalnya dari persegi ini, kita dapatkan ya bahwa ini 45 derajat, ini adalah 45 derajat. Nah, selanjutnya di sini adik-adik bisa menentukan nilai dari sin 45 derajat, cos 45 derajat, dan tan 45 derajat. Nah, dari sini adik-adik silahkan perhatikan untuk segitiga ABC. Nah, perhatikan segitiga ABC ya. Dalam hal ini di sini kita bisa cari sin 45 derajat. Tadi sin rumusnya apa? Yaitu depan per miring. Depannya mana dari sin 45 derajat ya? 45 derajat depannya adalah 1. 1 per miring. Nah, tadi kita belum nih tentukan sisi miringnya. Nah, sisi miring atau AC-nya adik-adik bisa tentukan menggunakan konsep apa? Konsep teorema Pythagoras lagi, yaitu kita bisa temukan nilainya yaitu akar dari 1 kuadrat ditambahkan dengan 1 kuadrat yaitu berapa? Sama dengan akar 2. Jadi nilai dari panjang sisi AC adalah akar 2. Nah, kemudian karena sin tadi depan per miring, miringnya nilainya sudah kita dapatkan yaitu akar 2. Kita rasionalkan penyebut ya, 1 per akar 2 akan menjadi 1 per 2 akar 2. Ini nilai dari sin 45 derajat. Oke, cos 45 derajat berapa ya? Cos tadi rumusnya samping per miring. Sampingnya mana nih? Sampingnya 1 per miring. Miringnya adalah berapa? Akar 2.
Jadi cos 45 derajat juga jawabannya adalah 1/2 akar 2. Dan terakhir tan 45 derajat nih. Nah, tan tadi depan per samping. Depannya yang mana ya? Depannya 1. Per sampingnya, sisi sampingnya dari 45 derajat adalah 1. Jadi kita dapatkan 1/1 atau sama dengan 1. Oke, selanjutnya setelah adik-adik sudah dapatkan, kita langsung saja yuk isi kolom ini. Nah, sudah ya saya lengkapi untuk sudut 45 derajatnya. Nah, sekarang tinggal sudut 0 derajat dan sudut 90 derajat. Nah, dalam hal ini butuh kemampuan imajinasi nih dikit untuk nemuin nilai sudut istimewa dari sudut 0 derajat dan 90 derajat. Kita mulai dulu ya dari 0 derajat. Oke, di sini langsung saja kita tentukan ya nilai dari sin 0 derajat, cos 0 derajat, dan tan 0 derajat. Nah, dalam hal ini saya gambarkan ya segitiga, yaitu di sini A, di sini B, di sini C. Nah, di sini itu adalah sudutnya theta. Kita bisa tentukan lagi ya, sin theta berapa nilainya? Sin theta adalah A per C. Kemudian berapa lagi cos theta ya? Nilainya berapa? Yaitu B per C ya. Dan tan theta nilainya berapa? Tan theta sama dengan A per B. Oke. Nah, setelah itu karena di sini sudut kita adalah 0 derajat, jadi kita akan buat nih theta bernilai 0 derajat. Nah, gimana tuh ya untuk menentukan tetanya ini 0 derajat? Ya, coba kita gambar dulu ya. Tetanya kira-kira nih 0 derajat. Nah, di sini saya gambarkan tetanya adalah 0 derajat. Nah, apakah ini sudah 0 derajat? Belum ya? Belum juga ya, ini belum 0 derajat ya. Nah, di sini A, di sini B, di sini C. Nah, ternyata kalau kita bayangkan nih ya, ini 0 derajat. Dan coba adik-adik bayangkan ya, kalau kita punya sudutnya adalah 0 derajat ya, atau tetanya sampai, kira-kira apa nih yang terjadi? Jadi gimana nih kalau misalkan tetanya bernilai 0 derajat? Apa nih yang terjadi? Nah, jadi kalau teta sampai 0 derajat, maka bentuknya nih udah bukan segitiga lagi. Nah, dia jadinya harus gimana nih? Nah, jadi dia berbentuk apa nih? Garis lurus ya, karena apa? Karena tetanya tadi adalah 0 derajat, jadi betul-betul berhimpit dia. Nah, tadi jadinya di sini A ya, yang dimana A-nya jadinya karena dia berhimpit, jadi nilai A kita sama dengan 0. Ini adalah C, ini adalah B. Nah, jadi C-nya dan B-nya sama ya nilainya ya, jadi B sama dengan C. Jadi di sini adalah tetanya yang nilainya adalah 0 derajat, betul-betul berhimpit ya. Jadi kita gambarkan garis lurus seperti ini. Dari sini kita bisa tentukan, karena tadi teta kita adalah 0 derajat, kita juga bisa tentukan nilai dari sin 0 derajat. Tadi kita dapatkan rumusnya sin theta A per C. Jadi A per C kita, tadi A kita dapatkan nilainya sama dengan berapa? 0 ya, 0 per C. C merupakan suatu bilangan tertentu, jadi kalau 0 dibagi dengan suatu bilangan tertentu berapa nilainya? Sama dengan 0. Kemudian begitu juga untuk cos 0 derajat. Cos tadi sudah kita dapatkan rumusnya yaitu B per C. Nah, karena nilai B dan C sama, jadi kita bisa tuliskan B itu kan sama dengan C ya. Jadi C per C atau sama dengan 1. Kemudian begitu juga untuk tan theta nih ya. Nah, tan theta berapa nih ya nilainya? Nah, tan theta atau tan 0 derajat ya tepatnya ya. Nah, tan 0 derajat di sini nilainya akan sama dengan berapa? Yaitu sama dengan A per B. Sebentar. Nah, untuk A per B dalam hal ini di sini A-nya yaitu sama dengan 0 ya per B. B merupakan suatu bilangan tertentu. Jadi kita dapatkan 0 per B adalah sama dengan 0. Kemudian setelah adik-adik sudah dapatkan ini, kita langsung saja tuliskan pada tabel ya. Oke, sudah kita tuliskan pada tabel dan sini kurang 90 derajat saja nih. Nah, langsung saja ya kita tentukan sin cos tan untuk sudut 90 derajat.
Oke, selanjutnya kita tentukan sin 90 derajat, cos 90 derajat, dan tan 90 derajat. Nah, kita ulangi tadi ya, untuk konsep tadi sudah kita dapatkan konsep seperti ini, tapi sekarang tetanya kita buat menjadi 90 derajat. Nah, kalau ini 90 derajat, dan ini ya, untuk sudut siku-siku ini kita tidak ubah, dalam hal ini juga bernilai 90 derajat, berarti berapa nih besar dari sudut ini? Nah, besar dari sudut ini yaitu kita tahu ya bahwa jumlah total sudut dalam segitiga adalah berapa? 180 derajat. Berarti di sini besar sudutnya ini adalah berapa? Yaitu 0 derajat ya adik-adik ya. Nah, berarti kalau ini 0 derajat gimana nih ya gambarnya ya? Nah, adik-adik bingung juga ya gimana ya gambarnya ya? Nah, coba kita gambarkan bersama dulu ya. Nah, kira-kira seperti ini nih gambarnya nih. Nah, kalau ini 90 derajat, ini 90 derajat. Sebentar, saya gambarkan dulu ya yang lebih bagus. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini nih. Nah, ini 90 derajat, ini 90 derajat, dan ini 0 ya, 0 derajat. Nah, dalam hal ini, di sini tentunya, kalau misalkan kita gambarkan seperti ini, jadinya kalau kita bayangkan nih ya, ini 90 derajat, ini 90 derajat, berarti jadinya seperti apa nih ya? Nah, karena ini 0 derajat ya, berarti jadinya garis lurusnya adik-adik ya. Jadi kita akan dapatkan garis lurus karena tadi ini 0 derajat, jadi tentunya di sini dia berhimpit. Kemudian di sini karena dia 90 derajat dan 90 derajat berarti jadinya tegak lurus. Jadi berhimpit dan tegak lurus, ini siku-siku, ini siku-siku, begitu ya. Nah, dalam hal ini di sini jadi dapat kita gambarkan nih ya bahwa ini adalah A-nya ya. Ini A-nya, kemudian ini C-nya, dan yang ini adalah B-nya, yang dalam hal ini B-nya berhimpit nih, yaitu nilainya menjadi sama dengan 0. Dan di sini A-nya sama dengan C. Oke, jadi dari sini kita bisa tentukan nih untuk sin 90 derajat, yaitu berapa nilainya? Sin tadi adalah depan ya per miring, yaitu depan per miring A per C ya. Tadi kita dapatkan yaitu A per C, tadi A-nya adalah sama dengan C, yaitu C per C sama dengan 1. Begitu juga untuk cos 90 derajat B per C ya. Nah, B-nya adalah 0, 0 per C berapa? Yaitu sama dengan 0. Dan di sini tan 90 derajat, yaitu A per B. A-nya tadi sama dengan C ya, yang dalam hal ini A per B, B-nya nilainya adalah 0. Nah, kalau suatu bilangan dibagi dengan 0, ini tentunya dilarang ya dalam perhitungan, sehingga hasilnya A per 0 atau suatu bilangan dibagi 0 adalah tidak terdefinisi. Oke, kita sudah dapatkan ya nilainya, kemudian kita gambarkan atau kita tuliskan di tabel. Oke, di sini sudah saya tuliskan ya pada tabel keseluruhan nilai dari sin, cos, tan, khususnya untuk sudut-sudut istimewa yang berada di kuadran 1. Nah, saya harapkan adik-adik tidak menghafal ya, melainkan adik-adik mengingat berkenaan dengan konsepnya yang sudah saya jelaskan tadi, sehingga lebih memudahkan adik-adik. Jadi kalau misalkan untuk menghindari lupa begitu ya adik-adik, kalau ingat konsepnya, jadi adik-adik dapat dengan mudah menemukan nilai dari sin, cos, tan sudut-sudut istimewa ini. Oke, silahkan adik-adik pahami dengan baik ya materi yang sudah saya berikan ini. Dan saya ucapkan terima kasih.